semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani Akbar kelas A semester 3 Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya akan mereview tentang apa sih yang hilang dari pendidikan di Indonesia. Nah, video ini guna untuk memenuhi tugas UTS telah kurikulum matematika saya. Ayo kita mulai. Siapa sih yang terlibat menjadi pembicara di video kali ini? Yang pertama ada Soekarno. Pada 1 Juni 1945, BPUPKI tengah sampai pada hari terakhir dari rapat pertamanya. Pada saat itu, Soekarno memberikan sebuah pernyataan yang menarik. Dia berkata bahwa kemerdekaan adalah political independence atau satu jembatan emas. Dan di seberang jembatan itu, kita akan menyempurnakan masyarakat kita. Karena pada dasarnya, bila Indonesia ingin sejahtera dan cerdas, maka kita harus merdeka dulu. Pembicara yang kedua ada Tan Malaka. Dalam bukunya Madilog, guru dan tokoh revolusioner ini berkata, kalau Indonesia ini tidak merdeka, maka ilmu alam itu akan terbelenggu pula. Berdasarkan data World Bank mengenai net enrollment rate Indonesia, partisipasi pendidikan di Indonesia ini bisa dikatakan sangat tinggi. Meski demikian, Indonesia juga menempati peringkat yang sangat rendah. Permasalahan di Indonesia ini sangatlah kompleks. Pemikiran akan pendidikan yang ideal memang sudah dicanangkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tan Malaka misalnya, ia menganggap bahwa pendidikan sebagai alat tunjuk bertahan hidup, sejahtera, dan membantu kaum jelata. Idealnya, pendidikan ini membantu masyarakat mampu menghadapi kenyataan, membuat masyarakat berpikir secara logika, dan tidak mempercayai hal-hal yang gaib. Ilmu alam dan matematika memang harus dikuasai. Pembicara ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Dengan sistem pendidikan Among hadir, sistem ini mengedepankan unsur-unsur pembelajaran, keterampilan, dan nilai-nilai tradisional yang mengasah keterampilan yang diminati sang anak. Masing-masing anak tidak diwajibkan untuk memahami dan mendalami seluruh mata pelajaran. Dan yang terakhir ada Kartini, memiliki semangat bahwa pendidikan harus bisa didapatkan secara setara, baik oleh kaum pria maupun perempuan. Tema dan judul dari video kali ini adalah apa yang hilang dari pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah inti-inti dari diskusi. Yang pertama, pendidikan Orde Lama. Sementara Indonesia masih kekurangan guru yang berkompeten, stabilitas Indonesia sudah terancam oleh perpecahan dan perang dingin yang berkecamuk. Dalam situasi kali ini, kuantitas guru lebih diprioritaskan daripada kualitas. Tujuannya, guru dan pendidikan pun lebih diarahkan dan lebih menanamkan rasa patriotisme. Yang kedua, pendidikan Orde Baru. Pada era ini, intervensi pemerintahan pusat terhadap pendidikan yang kuat tidak serta-merta hilang begitu saja, malah meningkat. Lebih parahnya lagi, semua guru PNS harus mendukung haluan partai tertentu dan sesuai dengan kebijakan negara, karena fokusnya pendidikan diarahkan ke pengembangan negara. Pendidikan terus memerlukan guru yang berkualitas, namun di Indonesia, hal ini masih jauh dari kenyataan. Berdasarkan data Kemendikbud, rata-rata hasil dari uji kompetisi guru Indonesia masih jauh dari angka 50 dari 100. Tentu ini tidak sepenuhnya salah guru. Namun, ada banyak permasalahan seperti intensif menjadi guru berkualitas yang masih kurang dan berbagai hal lainnya. Pemerintah harus segera meningkatkan kinerja guru. Apakah saya sepakat dengan pernyataan-pernyataan narasumber tersebut? Ya, saya sepakat dengan pernyataan dari narasumber-narasumber tersebut. Karena apa? Karena jika ingin mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, maka kita perlu merdeka terlebih dahulu. Dan memang permasalahan pendidikan di Indonesia ini sudah sangat kompleks dan sangat banyak. Seperti pada Orde Lama, memang stabilitas guru itu sudah terancam karena kita memang kekurangan guru yang berkompeten dan berkualitas. Dan pada Orde Baru juga harusnya pendidikan tidak diarahkan ke pembangunan pendidikan saja, karena pendidikan perlu guru yang berkualitas dan berkompeten. Dan benar memang Indonesia masih jauh dari kenyataan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan. Secara sekilas, kita melihat bahwa kita tidak kehilangan murid yang cerdas atau guru yang kompeten. Hanya, kita belum memiliki sistem pendidikan yang kondusif untuk mengembangkan bakat dan minat siswa ataupun kompetensi dari guru-guru tersebut. Meskipun demikian, kita
tidak boleh mengandalkan situasi ataupun yang kita hadapi ke depan. Karena pendidikan dan kegiatan belajar adalah suatu yang harus kita kejar. Sekian video review dari saya. Terima kasih telah menonton.